Jumpa lagi. Salam sehat, semangat belajar. Pertemuan kita pada kali ini adalah membahas tentang feel pada rotating feel AC generator. Seperti diketahui bahwa feel yang digunakan pada rotating feel generator khususnya atau pada generator-generator lain umumnya adalah magnet buatan dari jenis elektromagnetik. Elektromagnet adalah konsep medan magnet yang timbul di sekitar konduktor jika konduktor tersebut dialiri arus listrik. Teori konsep elektromagnet disampaikan oleh beberapa ahli fisikawan, diantaranya oleh Oersted, Faraday, Sturgeon, dan Maxwell. Perkembangan dari elektromagnet ini kita bisa manfaatkan atau bisa nikmati. Seperti diketahui bahwa feel pada rotating feel generator dimungkinkan terdiri dari satu pasang magnet, dua pasang, atau tiga pasang magnet. Feel tersebut terbentuk karena terdapat kumparan yang mengalir arus. Bagaimana konsep atau bisa terbentuknya medan magnet tersebut? Perhatikanlah gambar penjelasan berikut ini. Elektromagnet yang digunakan pada rotating field generator menggunakan konsep kaidah tangan kanan. Tangan kanan yang masuk adalah tangan kanan setiap manusia. Tangan kanan diposisikan seperti ini dapat digunakan untuk menjelaskan dua fenomena. Fenomena yang pertama adalah apabila tangan kanan ini menggambarkan konsep elektromagnet pada batang konduktor, maka jempol menunjukkan arah arus dan jari-jari tangan yang lain menunjukkan arah medan magnet. Konsep kaidah tangan kanan yang pertama adalah jempol dapat digunakan untuk menunjukkan arah arus yang mengalir pada sebuah batang, dan jari-jari yang lain dapat digunakan untuk menunjukkan arah medan magnet. Konsep tangan kanan yang kedua adalah jari-jari adalah menunjukkan arah arus yang mengalir pada kumparan, dan jempol menunjukkan arah medan magnet yang terbentuk. Bagaimana kaidah tangan kanan itu dapat digunakan pada rotating field generator? Perhatikanlah gambar berikut ini. Konsep medan magnet yang muncul, yang ditunjukkan dengan menggunakan kaidah tangan kanan tadi, kemudian dapat diaplikasikan pada sebuah inti besi atau iron core yang dililiti oleh kumparan. Kalau saya misalkan inilah sebuah iron core inti besi yang berbentuk sebuah balok, dan kemudian saya punya sebuah konduktor yang saya lilitkan, atau saya punya sebuah kumparan yang melilit pada iron core tersebut. Jika kumparan tadi diberikan sumber tegangan jenis DC, maka tentunya pada konduktor tadi akan mengalir arus jenis DC. Jika tegangan dihubungkan sedemikian rupa, maka arus akan mengalir dari sumber menuju titik A, mengalir mengelilingi iron core, dan akan keluar lagi menjadi B. Konsep medan magnet yang sesuai dengan kaidah tangan kanan tadi, kemudian apabila diaplikasikan pada sebuah inti besi atau iron core seperti gambar berikut ini, apabila saya punya sebuah inti besi berbentuk balok, dan di inti besi itu kemudian dililitkan kumparan seperti ini, dan ujung-ujung kumparan tersebut kemudian dihubungkan dengan sumber jenis DC yang disusun demikian rupa, sehingga misalnya titik atau ujung A dari konduktor ini mendapatkan kutub positif dan ujung B mendapatkan kutub negatif, maka tentunya akan mengalir arus searah pada konduktor ini. Sesuai dengan kaidah
tekanan yang disampaikan pada proses pembentukan elektromagnet, tentu di sepanjang kawat ini akan terbentuk medan magnet yang arahnya sesuai dengan kaidah tangan kanan. Misalnya pada titik, saya misalkan titik X ini, karena titik X itu ada merupakan sebuah konduktor dan pada titik mengalir arus dengan arah seperti ini, di belakang titik X itu ada sebuah inti besi, maka tentunya akan terjadi medan magnet. Medan magnet tersebut kalau saya gambarkan dengan iron gun sebelah kanan, maka akan ditunjukkan dengan terbentuknya medan magnet sesuai dengan kaidah tangan kanan, dan gambarnya seperti ini. Sehingga kalau Anda lihat medan magnet yang muncul di konduktor, kemudian akan terjadi induksi magnet di iron core, sehingga induksi magnetnya akan bergerak ke atas seperti ini. Dan hal itu terjadi di sepanjang kawat ini atau di sepanjang konduktor. Konsep elektromagnet yang kedua yaitu apabila pada sebuah konduktor mengalir arus dengan arah sesuai dengan kaidah tangan kanan, maka arah jari tangan saya menunjukkan arah arus. Bukan hanya di konduktor pertama, tapi di konduktor kedua, ketiga, konduktor ke-10 ke 100, maka kemudian jempol saya akan menunjukkan arah medan magnet. Maka secara umum kemudian medan magnetnya akan menggerak ke atas, maka tentunya sisi bagian atas akan merupakan salah satu kutub magnet, yaitu kutub magnet utara. Sedangkan sisi yang di bawah adalah kutub magnet selatan. Awalnya iron core atau inti besi ini tidak memiliki kutub magnet, tapi karena mengalirnya arus listrik pada kumparan, maka pada iron core akan muncul induksi magnet, dan induksi magnet itu kemudian akan membentuk kutub-kutub magnet. Konsep inilah yang kemudian apabila iron core ini dihubungkan dengan sebuah poros, misalnya saya buat poros di sini, ke sebuah penggerak mekanik, misalnya sebuah mesin diesel, maka iron core yang sudah membentuk kutub-kutub magnet tadi dapat digunakan sebagai field sebuah generator. Gambar inti besi di mana terdapat lilitan kumparan, di antaranya yang tadi mengalir arus listrik, dapat diaplikasikan sebagai field sebuah generator rotating field, karena di luarnya atau di pondasi bagian stator terdapat kumparan-kumparan lain yang berfungsi sebagai armatur. Langkah berikutnya adalah kita harus mengalirkan arus listrik di kumparan field tersebut. Bagaimana caranya? Seperti diketahui tadi bahwa arus yang mengalir di kumparan field adalah arus berjenis DC. Untuk mengalirnya arus jenis DC, tentu kita membutuhkan sebuah sumber DC. Kita bisa gunakan baterai atau aki atau sumber-sumber DC yang lain. Di sini saya akan gambarkan sumber listrik DC-nya adalah sebuah akumulator. Akumulator yang saya gambarkan di sini terpasang atau terletak di lantai dengan kawat-kawat pengantar akan terhubung dengan ujung-ujung kumparan field. Ini bisa terjadi apabila poros atau penggerak mekanik belum dijalankan atau belum dioperasikan. Apa yang terjadi ketika penggerak mekanik dioperasikan? Tentu akan terjadi belitan atau lilitan di sini. Maka kumparan atau aki akan rusak. Bagaimana caranya untuk mengatasi hal tersebut? Kita dapat menggunakan bantuan carbon brush atau slip ring yang berfungsi untuk menghubungkan sumber yang diam dengan beban yang bergerak. Yang dilakukan kemudian adalah menambahkan 2 buah carbon brush atau slip ring. Sepasang slip ring ini kemudian dapat digunakan untuk menghubungkan sumber yang diam dengan beban atau kumparan field yang berputar. Listrik akan mengalir dari kutub positif sumber melalui slip ring yang pertama
menuju titik A dan kemudian akan mengalirkan arus arah, sehingga efeknya di kumparan akan muncul medan magnet, dan medan magnet yang muncul akan membentuk kutub-kutub magnet. Maka bagian atas dari besi lunak ini akan menjadi kutub utara dan sisi yang lain menjadi kutub selatan. Apabila kemudian generator ini atau porosnya diputar dengan menggerakkan penggerak mekanik, maka akan terjadi perpotongan antara medan magnet dengan kumparan armatur. Efek perpotongan medan magnet dan kumparan tersebutlah yang kemudian akan membangkitkan tegangan. Tegangan akan terbentuk atau terjadi di kumparan armatur, dan tegangan yang terjadi adalah tegangan bolak-balik. Konsep memberikan tegangan jenis DC kepada kumparan field, sehingga pada kumparan field timbul elektromagnet yang ditunjukkan dengan terbentuknya kutub-kutub magnet pada inti besi. Hal itu dikenal dengan istilah excitation, atau bahasa Indonesia inilah penguatan. Penguatan atau excitation model seperti ini, di mana sumber listrik DC berasal dari luar, dikenal dengan istilah external excitation atau penguatan dari luar. Dan penguatan dari luar ini ciri-cirinya adalah terdapat carbon brush atau slip ring. Tentunya konsep external excitation yang terdapat slip ring atau carbon brush, tentunya konsep external excitation yang ditunjukkan dengan sumber listrik dari luar dengan ciri-ciri terdapatnya carbon brush pada generator rotating wheel generator ini mungkin jarang Anda temukan. Hal itu adalah terkait kembali dengan keberadaan dari carbon brush atau slip ring. Adanya carbon brush atau slip ring akan membuat operator di lapangan akan sedikit bertambah pekerjaan, karena secara berkala harus melakukan penggantian terhadap karbon yang habis, dan secara berkala juga harus melakukan kegiatan pembersihan akibat munculnya debu yang ada karena terkikisnya karbon. Di samping itu faktor keamanan terjadi karena di carbon brush dan slip ring akan terjadi percikan api yang akan dapat berbahaya. Seperti disampaikan bahwa generator rotating wheel generator dengan penguatan dari luar adalah dilengkapi dengan carbon brush. Keberadaan carbon brush inilah yang membuat generator jenis ini jumlahnya terbatas. Masalah yang terjadi berikutnya pada generator jenis ini adalah berkurangnya kemampuan atau kapasitas dari sumber listrik DC, yaitu akumulator. Usaha yang kita lakukan berikutnya adalah mendapatkan sumber tegangan DC pengganti akumulator ini. Sumber listrik DC yang dapat kita gunakan adalah sebuah power supply atau adaptor. Power supply atau adaptor berfungsi untuk merubah tegangan berjenis AC menjadi tegangan berjenis DC. Power supply yang digunakan di sini mendapatkan sumber listrik AC dari generator itu sendiri. Power supply terdapat potensial transformer atau trafo yang berfungsi untuk menurunkan tegangan, kemudian terdapat dioda-dioda untuk penyarah, dan hasilnya power supply akan mengeluarkan atau menghasilkan tegangan jenis DC. Tegangan jenis DC itulah kemudian yang dapat digunakan untuk menggantikan kerja dari baterai, di mana kutub positif dari power supply akan dihubungkan dengan kutub positif yang terdapat pada kumparan field. Power supply atau adaptor dilengkapi oleh sensor tegangan. Sensor ini berfungsi untuk menangkap tegangan dan memerintahkan power supply atau adaptor untuk merubah outputnya, sehingga output itu kemudian akan mengalihkan arus yang berbeda, sehingga efeknya medan magnet yang muncul akan berbeda. Karena power supply atau AVR itu tegangannya dapat berubah-ubah, maka power supply atau adaptor yang ada pada generator kadang disebut dengan istilah AVR. AVR singkatannya adalah Automatic Voltage Regulator. Generator rotating wheel generator dengan tipikal penguatan dari luar, di mana ciri-cirinya terdapat sebuah carbon brush
Maka generator ini dikenal dengan istilah external extension rotating field AC generator. Generator tipe rotating field generator dengan penguatan dari luar, di mana ciri-cirinya terdapat karbon brass, di dunia ini termasuk di kapal jumlahnya terbatas. Mengapa demikian? Tentu Anda bisa menjawab mengapa bisa terjadi. Kemudian tentunya ada solusi. Apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Tentu kita mengenal adanya tipe atau jenis lain dari rotating field generator dilihat dari segi penguatannya. Penguatan jenis apa itu? Tentu kebalikan dari penguatan tipe ini. Penguatannya dikenal dengan istilah internal extension. Bagaimana internal extension itu bekerja? Pada pertemuan berikutnya akan kita bahas itu. Oke, demikian pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Saya harapkan materi ini dapat Anda ingat, Anda catat, dan dapat Anda gunakan sebagai menambah pengetahuan atau kompetensi Anda. Demikian, saya akhiri pertemuan ini dengan ucapan tetap semangat, jaga kesehatan, bertemu lagi.